Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, ini kita bicara soal penilaian debat ya dari pihak-pihak independen ya. Ini misalnya ada dari herald.id ya. Hasil debat Capres, Prabowo raih sentimen negatif terbanyak, Anies panen pujian. Kemudian ada juga dari Don Emprit misalnya di Liputan 6, sentimen negatif Prabowo tinggi karena mudah terpancing, Anies berani menyerang. Coba kita lihat ya. Oke. Jadi saudara sekalian, coba kita lihat siapa yang kemudian yang tidak positif ya. Herald.id, analis media sosial Don Emprit menunjukkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima sentimen negatif terbanyak dari netizen di Twitter setelah debat Capres kedua pada Minggu 7 Januari 2024. Dari data menunjukkan Prabowo mendapat sentimen negatif mencapai 54%. Sementara untuk sentimen positif dia memperoleh 40% dan 6% netral. Debat yang berlangsung dari pukul 19 sampai 21 WIB menjadi sorotan analisis Don Emprit. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat sentimen negatif kedua terbesar dengan 14%, sementara sentimen positifnya mencapai 76%. Sementara Ganjar meraih sentimen negatif paling kecil yaitu 11% dengan sentimen positif sebesar 72%. Analisis sentimen menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo cenderung mendapat respons positif. Sementara Prabowo mendapat respons yang lebih negatif dari netizen, ungkap pendiri Don Emprit Ismail Fahmi dalam data yang diunggah di Twitter X Minggu 7 Januari 2024. Kemudian isu kepemilikan lahan Prabowo menjadi salah satu topik yang memicu respons negatif netizen. Debat tersebut mengangkat kepemilikan lahan Prabowo yang luas, yang dikontraskan dengan isu ketidakadilan sosial dan kebutuhan pertahanan. Wakil Presiden Yusuf Kala sebelumnya membenarkan kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh. Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih, kata Yusuf Kala pada 2019 lalu, dikutip. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, juga mengungkapkan bahwa Prabowo mengambil alih PT Tusam Hutani Lestari, daerah krisis monitor dengan status hak pengusahaan hutan HPH. Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal menilai Anies Baswedan sukses menekan Prabowo sejak awal dengan taktik gegen pressing. Prabowo dikritik karena belum mampu membuat sejahtera TNI, Polri, dan ASN, pertahanan, serta gagal melindungi sistem keamanan nasional dan sosial dari berbagai ancaman. Ini ada lagi satu lagi, Don Emprit. Founder dari Don Emprit dan media kernel Indonesia, Ismail Fahmi, merilis top isu tiap calon presiden di Twitter atau X usai debat Capres yang berlangsung Minggu malam. Setiap capres mendapatkan sisi positif dan negatif masing-masing setelah melakukan debat ketiga semalam. Dari data Don Emprit, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat sentimen positif 40% saja ya. Kemudian sisi positifnya, Prabowo berhasil memberikan serangan ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal standar etika. Prabowo juga menaikkan diksi baru omon-omon yang ditanggapi secara jenaka. Sisi negatifnya, Prabowo banyak dikritik karena mudah terpancing, bicara soal omon-omon dan kerap memotong pembicaraan. Selain itu, Prabowo sering setuju pada pendapat capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan justru pada akhirnya dipatahkan Ganjar. Prabowo juga dikritik atas pernyataannya mengenai Gaza. Sisi negatif lain, Prabowo mengajak diskusi terbuka kedua capres dan disebut tidak bisa membuka data di forum debat capres. Sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir capres nomor urut 1 Anies Baswedan di debat capres. Prabowo bilang untuk membawa agenda diplomasi Indonesia tidak bisa hanya bermodal ngomong doang. Hal ini diutarakan Prabowo untuk menanggapi Anies saat tema soal kerjasama Indonesia dengan negara selatan dan bagaimana strategi paslon untuk menyusun kerjasama tersebut.
Prabowo di sini justru lebih setuju dengan Ganjar lantaran jawabannya masuk akal ketimbang Anies. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau benar masuk akal saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha, ujar Prabowo. Menurut dia untuk membawa misi diplomasi seorang pemimpin mesti menjadi contoh bukan sekadar bicara saja. Oke, kita nanti catat ya. Jadi leadership apakah negara apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh. Ingarso sung tulodo ucapnya. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, itu cerita omong-omong tidak bisa. Kenapa kata Prabowo? Ngerti nggak dia Ingarso sung tulodo ya? Ingarso sung tulodo, tahu lah pastilah ya. Kalau di depan dia memimpin ya. Prabowo mengatakan saat ini negara-negara selatan sudah melirik Indonesia karena berhasil membangun ekonomi. Prabowo menilai hal itu sebagai kerja nyata bukan bicara semata. Kenapa negara-negara selatan sekarang melirik ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita, ungkap Prabowo. Jadi tidak bisa kerjanya omon-omon saja. Ingarso sung tulodo tutupnya. Ya, lucu ya. Kenapa saya bilang lucu? Anies dikatain omong-omong saja dibandingkan misalnya Jokowi. Ya jelas lah, kan Jokowi sudah presiden 2 periode. Anies belum. Tapi kalau misalnya ukurannya Jakarta, Anies tidak omong-omong saja. Dia sudah mengerjakan apa yang harus dikerjakan di Jakarta. Jadi aneh bin ajaib membanding. Dan lagian juga Prabowo membanggakan kinerja Jokowi. Bukan kinerja pribadinya dia. Makanya dalam debat awal Anies membanggakan kinerjanya di DKI, Ganjar membanggakan kinerjanya di Jawa Tengah, Prabowo membanggakan kinerja Jokowi. Yang dibanggakan pun gak hebat-hebat banget gitu ya. Untuk melihat Indonesia secara lebih komprehensif ya. Jadi sahabat era sekalian, data itu menunjukkan bahwa 2 hal. Masyarakat Indonesia terutama pemilik media sosial mulai pandai memilih dan memilah. Tidak lagi, paling tidak ya untuk saat ini tidak lagi melodramatik. Jadi melodramatik itu adalah menyukai orang yang dipojokkan ya. Nah, ini orang yang emosi, yang tidak bisa berargumentasi mendapatkan sentimen yang negatif. Sementara orang yang berani menyerang itu sentimen positifnya tinggi walaupun sentimen negatifnya juga lebih tinggi dibandingkan Ganjar. Tapi yang paling penting adalah Anda kan sederhananya adalah kalau Anda berani menyerang maka Anda akan mendapatkan apresiasi tinggi dan akan mendapatkan sentimen negatif yang lebih tinggi juga. Sederhana, ya kan? Kalau Anda doing nothing, nggak melakukan apa-apa, sentimen negatifnya rendah, tapi sentimen positifnya rendah juga. Jadi kira-kira seimbang lah ya antara surplus yang diberikan sentimen positif dan sentimen negatif yang diterima. Dan itu adalah keberanian, bukan safety player ya. Jadi ibaratnya Anies kalau permainan bulu tangkis, Anies berani ngajak duel ya. Rally dan smash pada kesempatan pertama, atau kalau sepak bola Anies berani melakukan attack duluan. Padahal lawan yang dihadapi adalah lawan yang bermain di kandang sendiri. Itu seperti Manchester City ya, di bawah asuhan Pep Guardiola. Mau dimanapun bertanding, mau di kandang lawan tetap saja dia melakukan attacking. Karena gaya Pep adalah penguasaan bola gitu ya. Yang jelas bahwa survei membuktikan ya bahwa dengan isu ini membuat membuat Anies unggul paling tidak di mata netizen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, keren.